kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus arti Yahweh Roy adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah penghiburanku. Jadi Yahweh Roy artinya adalah Tuhan bertanggung jawab total terhadap semua totalitas kehidupan, kebutuhan, keperluan, baik saat kita lapar, saat kita haus, saat kita sakit, saat kita tidak punya uang. Yahweh Roy pasti membimbing, menuntun, menolong, dan menjaga kita. Dan Allah atau Yahweh Roy itu adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di awal bulan Januari ini saya melayani banyak orang. Rata-rata mereka begitu takut menghadapi tahun yang baru ini, Bapak. Itu yang saya jumpai dalam pelayanan saya di awal bulan Januari. Apa alasannya? Apa yang kita? Di tahun 2023, saya harus mengalami sakit. Di tahun 2023, saya harus mengalami kebangkrutan. Di tahun 2023, pelayanan saya bubar, kata mereka. Itu menjadi alasan bagi mereka untuk mengatakan takut menghadapi tahun yang baru. Tapi saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu jangan lupa, kita punya Allah yang namanya Yahweh Roy. Artinya, dia adalah Allah yang selalu siap membimbing, menuntun, menolong, dan menjaga kita dalam setiap situasi keadaan apapun juga. Dan saya buktikan kepada mereka, area pekerjaan ya Allah yang namanya Yahweh Roh ini dengan mengingatkan mereka. Walaupun mungkin di 2023 kita diterpa sakit penyakit. Usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu lupa, sekarang kita ada di tahun yang baru, yang artinya apa tanpa kita sadari. Banyaknya masalah persoalan pergumulan kita alami di tahun yang lama. Tuhan betul menolong, menjaga, membimbing Bapak Ibu sehingga hari ini saat ini ada di tahun yang baru. Itu adalah bentuk konkret pekerjaan pertolongan penjagaan Tuhan buat kita. Walaupun di tahun yang lama kita mengalami banyak. Sebenarnya kita hamba-hamba Tuhan harus makin juga bagaimana ini Bapak Ibu. Karena kalau enggak, nanti cilaka. Bagaimana kita bisa meyakinkan jemaat kita? Saya berharap banyak dengan kita memahami nama-nama Allah ini. Tidak hanya sekedar ini menjadi wawasan, tidak hanya sekedar ini menjadi informasi biasa. Tapi haruslah semua hal ini menumbuhkan dan mendewasakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena bagi saya pun Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya terus bersyukur kepada Tuhan dan saya tingkatkan Tuhan. Benar ya. Dari semua nama-nama Allah ini, dia konsisten menunjukkan pertolongannya, bimbingannya, dan penjagaannya. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Yahweh itu sama dengan artinya gembala. Yang artinya dia bertanggung jawab. Membimbing, menuntun, dan menjaga kita semuanya. Dari berbagai ancaman, mara, bahaya apapun. Termasuk kecelakaan, termasuk sakit penyakit. Yahweh. Yang artinya tadi gembala bertanggung jawab juga. Memulihkan dan menyembuhkan kita walaupun kita diizinkan mengalami sakit penyakit dari si iblis. Jadi Yahweh Roy artinya menjamin masa depan yang cerah. Kita percaya total. Dengan total.
Berserah total. Itu makna lain daripada Yahweh Roy. Bapak Ibu. Di sisi lain, walaupun dia adalah gembala yang baik, dia juga bisa melakukan tugas penggembalaan itu dengan cara apa? Menghajar orang, mencambuk orang, mendisiplinkan manusia supaya bertobat dan kembali kepada dia. Jadi tidak berarti Yahweh Roy itu ya hanya memberikan hal yang positif buat kita lewat penyertaannya, penuntunannya, pertolongannya, dan penjagaannya. Tapi sisi lain, Yahweh Roy itu juga artinya dia adalah gembala yang maha mendidik, maha mengingatkan jika manusia itu tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada dia. Dan semua ujung dari semua ini adalah untuk mengingatkan kita, untuk menuntut kita supaya kita kembali kepada dia. Dasar Alkitab atau pembuktian dari Alkitab. Bagaimana Allah atau Yahweh Roh ini bekerja. Itu terlihat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukti konkret. Yahweh Roy artinya Tuhan adalah gembala yang bertanggung jawab. Yang selalu terus memenuhi kebutuhan keperluan Daud. Baik sebelum dia menjadi raja. Sebelum menjadi raja Bapak Ibu. Bahkan pada saat dia menjadi raja. Dan waktu Daud pun tidak lagi menjadi raja. Karena dia jatuh dalam dosa. Tuhan tetap membimbing dia, menuntun dia, dan menolong dia. Bahkan mendisiplinkan Daud loh Bapak Ibu. Bahkan mencambuk Daud loh. Sehingga hasil perselingkuhan dia dengan Bathsheba, anaknya kan meninggal. Dan kerajaan Daud juga dipindah tangankan oleh Tuhan. Ini contoh. Yahweh Roh itu menuntun, membimbing, tapi juga akan mendidik. Kalau kita salah, kalau kita berdosa. Akan aplikasi praktis dan maknanya bagi kita dengan nama Yahweh Roh ini. Kalau Tuhan kita adalah Yahweh Roy, berarti dia sanggup menggembalakan kita sebagai domba-dombanya. Artinya sanggup membimbing kita, sanggup menuntun kita, sanggup menolong kita, sanggup menjaga kita. Maka kita harus syukuri harusnya ini. Dan bahkan kita berterima kasih. Karena Allah yang namanya Yahweh Roy maha menjaga kita. Langkah praktis yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita dituntut untuk taat setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun sampai Tuhan memanggil kita dari ini harus taat. Ya, terhadap semua firman-Nya. Ya, harus taat kita. Dalam ketaatan di sini Bapak Ibu termasuk apa? Taat untuk terus mempercayai Dia, mempercayai Tuhan. Walaupun hari ini kita dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam menghadapi masalah, apapun harus taat mempercayai Dia. Karena waktu kita taat, alias percaya kepada Dia di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang ada, disitulah Tuhan akan membimbing kita ke rumput yang hijau. Artinya apa? Akhir daripada pergumulan itu, akhir daripada penderitaan itu, berkat yang melimpah, pertolongan, solusi, bahkan mujizat. Bahkan seringkali saya katakan Bapak Ibu, pembentukan dari Tuhan selalu berbanding lurus dengan berkat dari Tuhan. Apa artinya? Seringkali Tuhan lebih dulu membentuk kita dulu. Mendidik kita dulu. Mendewasakan iman kita dulu melalui masalah, persoalan, dan pergumulan. Baru setelah itu kita dinyatakan lulus. Lalu setelah terbukti dan teruji kita lulus, maka Tuhan bilang,
ini loh berkatku, ini mujizatku, ini loh rasakan pertolongan. Itu namanya pendidikan dari Tuhan, pembentukan dari Tuhan selalu berbanding lurus dengan berkat. Maka sebenarnya kita orang percaya, kalau kita pahami maknai arti nama Yahweh Roy ini, jangan takut. Kalau kita ada di dalam sebuah laboratorium proses pendidikan, pengajaran dari Tuhan lewat masalah pergumulan, jangan takut. Tapi maknanya mulai hari ini, ada berkat Tuhan yang sedang mau Tuhan lakukan, yang mau Tuhan berikan buat kita. Di balik daripada proses pembentukan itu sendiri. Harus di situ cara berpikir kita. Apalagi kita ini sedang mendalami firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus lebih dewasa secara iman, mempercayai Tuhan dengan